Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa membuat video kembali. Dan pada hari ini adalah hari yang sangat spesial menurut saya. Karena apa? Karena pada hari ini saya akan bertemu dengan seseorang yang ahli di bidangnya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu namanya meet the expert, atau bertemu dengan orang yang betul-betul mempunyai skill, mempunyai pengalaman, dan benar-benar sangat qualified di bidangnya. Tentunya Anda semua pasti akan penasaran saya akan bertemu dengan siapa. Wah, tempat duduknya kasih. Oke, dan masih dalam masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Jadi saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke sebuah laboratorium klinik, dan kita akan bertemu dengan seseorang dokter patologi klinik. Di sana nanti saya akan menggali informasi. Tentunya buat teman-teman semua, apa sih itu rapid test antibody, apa itu rapid test yang baru, antigen, apa sih itu PCR swab, dan bahkan mungkin nanti ada serologi. Mungkin teman-teman yang bekerja atau mempunyai background profesi kesehatan tentunya tahu. Dan ini informasi ini akan saya berikan untuk Anda semua para penonton YouTube channel saya yang masih awam atau ingin tahu apa sih sebetulnya rapid test antibody, antigen, PCR swab ataupun serologi. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Oke teman-teman semua, saya sekarang sudah akan menuju ke laboratorium tempat Dr. Zainul Arifin praktek atau bertugas seperti itu. Langsung saja kita ke sana. Oke. Dan ini adalah suasana ruang pengambilan sampel. Seperti ini, ada beberapa tempat duduk juga untuk pengambilan sampel. Dan tiap satu meja sudah dilengkapi oleh beberapa tools atau alat untuk pengambilan sampel beserta tempat sampahnya. Jadi ada sampah non infeksius sama sampah infeksius sesuai standar lab di rumah sakit besar seperti itu. Dan inilah suasana laboratorium tempat Dr. Zainul melakukan praktek. Di sana bisa Anda lihat labnya, dan di sini itu ada beberapa petugas. Di sini resepsionis. Ini enggak tahu nanti apa, kita kepoin aja. Di sini juga enggak tahu bagian apa, coba kita lihat di dalamnya ya. Nah, seperti ini. Oh, kelihatannya memasukkan hasil sama juga. Jadi mungkin hasil laporan atau rekapan dari pengambilan sampel
diberikan apa namanya, diketik atau ditulis informasinya, hasilnya seperti apa, baik itu pemeriksaan semua pemeriksaan lab, baik itu hematologi, lemak darah, faal ginjal dan lain sebagainya, seperti itu. Langsung aja kita ke kantor Bapak Dr. Zainal. Oh, ngeblur teman-teman, bentar, oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa ganggu waktunya sebentar Pak? Nah, dengan Pak Zainal. Pak Zainal teman-teman, masih cuci tangan beliau sesuai protokol kesehatan. Apapun yang sudah dilakukan harus tetap cuci tangan seperti itu. Pak Zainal, pagi Pak Zainal, sehat Pak Zainal? Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman semua, saya sudah bisa bertemu dengan Bapak Dr. Muhammad Zainal Arif ya Pak, Zainal Arifin ya Pak ya, spesialis patologi klinis. Beliau praktek di salah satu rumah sakit swasta di Kota Gresik, terbesar tentunya rumah sakitnya, dan tentunya seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa saya akan sedikit meminta informasi atau kita share ilmu pengetahuan kepada Anda semua, bagaimana sih rapid test antibody, rapid test antigen itu yang baru ya Pak ya? Iya. Serta PCR swab. Mungkin nanti ada serologi, saya dengar-dengar Pak ya? Ya, rencananya ada misalnya untuk serologi Ya. IgM COVID ya. Oke teman-teman, kita langsung saja belajar ilmu yang bermanfaat di masa-masa pandemi COVID-19 kepada yang sudah berpengalaman. Oke, kita langsung saja. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan apa sih sebetulnya rapid test antibody, apa sih sebetulnya rapid test antigen, apa sih PCR swab, dan tentunya yang baru ini adalah serologi. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini yang belum kunjung usai, tentunya kita semua selalu waspada dan menjaga kesehatan kita semua. Bagaimana supaya kita tidak terpapar, keluarga kita tetap aman, dan aktivitas kita seperti biasa bisa dilakukan dengan bersukacita atau dengan aman tentunya. Seperti itu. Dan langsung saja kita tanya kepada Pak Dokter. Gini Pak Dokter, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya, mengetahui Pak informasi apa sih sebetulnya rapid test. Yang pertama dulu Pak ya, antibody. Apa sih sebetulnya PCR swab. Bahkan sekarang ada lagi rapid test tapi antigen. Iya. Serta saya dengar-dengar juga ada serologi yang terbaru Pak. Jadi perkembangan dunia kesehatan sangat cepat Pak, terutama di masa-masa pandemi seperti saat ini. Bisa dijelaskan Pak, apa sih rapid test mulai antibody, antigen, serologi, bahkan PCR swab. Monggo Pak. Terima kasih sahabat sehat. Rapid test antibody ini memang muncul gara-gara ada penyakit coronavirus ini. Di dunia sudah, termasuk Indonesia, sekarang COVID-19 merupakan penyakit pandemi. Jadi kita semua cenderung terkena atau berisiko terkena infeksi penyakit COVID-19 ini. Untuk itu kita rumah sakit ini menyediakan sarana untuk cek rapid test antibody. Awalnya begitu. Tujuannya adalah untuk men-screening seseorang itu sudah terpapar COVID-19 atau belum. Antibody ini, cek screening antibody ini memang cepat untuk diketahuinya. Mungkin dalam waktu setengah jam atau nggak sampai 1 jam itu sudah diketahui. Sangat cepat Pak ya. Iya, orang itu sudah terpapar atau belum. Cuman kelemahannya, cek ini antibody ini timbul setelah orang terpapar 1 minggu atau lebih. Jadi dalam waktu 1 sampai 1 minggu belum terdeteksi. Belum terdeteksi ya. Setelah 1 minggu, tes, Pak, ya? iya. Baru 1 minggu baru tubuh membentuk antibody. Biasanya hari ke-8 sampai 10 bisa mulai timbul, mulai terdeteksi positif antibodinya. Itu kelemahannya. Jadi dari 1 sampai 7 minggu ini orang sudah
bisa menularkan ke orang lain, menularkan, tapi belum dideteksi. Itu kelemahannya. Kelemahannya ya. Nah, tapi sehingga para ilmuwan membentuk detektor baru. Bagaimana untuk mengetahui dengan cepat orang itu terpapar virus. Muncullah sekarang namanya tes rapid antigen. Antigen. Jadi tes rapid antigen itu tujuannya untuk mengetahui seorang itu sudah terpapar virus corona atau belum. Cepat juga sini. Dalam waktu kurang dari 1 jam sudah selesai. Gitu ya, Pak. Ya. Jadi tujuannya lebih cepat lagi bagi orang itu sudah terpapar atau belum, dari hari pertama sampai hari ke-7 sudah bisa dilakukan. Iya. Nah, jadi untuk lebih cepat lagi untuk mengetahui orang terpapar atau belum. Cuman sampelnya beda. Kalau rapid test antibody itu sampelnya dari darah. Kalau rapid test antigen itu sampelnya dari nasofaring atau iya, dari lendir di tenggorokan. Berarti hampir sama dengan PCR swab berarti. Iya. Jadi lendir tenggorokan dilihat apakah ada coronavirusnya. Itu dengan cepat selesai. Jadi mungkin 1 jam sudah selesai, sudah tahu. Itu untuk tetapi untuk pastinya orang itu terpapar atau tidak itu dengan PCR. Karena WHO sudah menentukan bahwa untuk standar gold standarnya bahwa untuk mengetahui untuk orang itu terpapar atau tidak dengan RT-PCR. Gitu, Pak. Iya. Kalau sudah ada PCR positif ya sudah, orang itu pasti sudah pasti terpapar. Atau kalau swab rapid test antigen itu memang ada bagaimanapun namanya tes itu pasti ada kekurangannya. Pak. Kekurangannya kalau pertama kalau pengambilannya itu tidak pas. Artinya tidak pas, maka sampel yang diambil itu sedikit virusnya. Kalau sedikit virusnya, maka detektor belum bisa mendeteksi. Karena virusnya masih sedikit di batas ambang detektornya. Atau orangnya masih baru terkena. Mungkin hari pertama, hari kedua terkena, jadi virusnya masih sedikit. Jika meskipun pengambilannya benar, tapi orangnya dalam tenggorokannya itu virusnya masih sedikit, sehingga dideteksi alatnya bukan mengatakan negatif karena masih di bawah ambang detektornya. Ya, Pak. Iya, itu kelemahannya. Jadi memang untuk saat ini disarankan apa, Pak? PCR yang antibody atau PCR yang baru ini, Pak, yang antigen, Pak? Untuk sekarang ini yang digunakan untuk screening itu sebenarnya ada untuk tes swab antigen. Itu untuk screeningnya. Pak ya. Jadi untuk diketahui itu yang lebih baik sekarang pakai screening antigen. Kalau itu sudah positif, insya Allah itu sudah terkena. PCR jelas positif, Pak. Itu pastinya lebih pasti lanjutkan ke PCR. Swab ya. Tapi sampel dari swab rapid antigen ini bisa dipakai untuk pemeriksaan RT-PCR. Gitu, Pak ya. Bisa jadi, juga, iya. Positifnya seperti itu, Pak ya. Iya. Jadi ketika PCR rapid test antibody itu kan ada sampling darah ya, iya. Kalau yang di antigen itu di air liur sama dari hidung sama tenggorokan. Iya. Itu nanti samplingnya masih bisa dimanfaatin ke PCR swab. Iya. Hanya satu sampel itu iya. aja, ya. Jadi nggak perlu ketika kita dinyatakan positif nih di antigen, kita tes lagi di PCR. Langsung bisa. Istilahnya diogrok-ogrok. Nggak usah berarti, Pak. Nggak bisa. Langsung gitu itu atau dari sampel itu bisa dipindah ke media transportnya. Gitu ya. VTM. Soalnya memang pengambilan samplingnya sama ya, Pak. Iya. Gitu ya. Ada pindah. Yang kemudian serologi itu, Pak. Kemudian ada sekarang berkembang untuk pemeriksaan antibody dengan cara serologi tes. Jadi antibody yang ada dalam tubuh itu bisa diketahui jumlahnya ada tidaknya dan kadarnya. Antibody yang selama ini dipakai itu adalah IgG dan IgM terhadap COVID-19 ini. Nah, serologi ini digunakan sebetulnya untuk follow up terapi yang lebih baik. Karena munculnya kan setelah minggu kedua, ketiga, baru muncul antibody. Tapi infeksinya hari kan pertama sampai 7 ke 8 terusnya itu mulai timbul antibody.
Nah, biasanya pasien sudah dalam perawatan dokter karena PCR sudah positif, gejalanya makin memburuk atau makin membaik, itu akan dimonitor dengan tes serologi. Oh gitu Pak. Ya. Tes serologi dilakukan minggu kedua atau minggu ketiga biasanya. Itu diambil darahnya, diperiksa serologi, diperiksa IgG-nya terhadap COVID atau IgM-nya terhadap COVID. Kalau IgM-nya positif berarti orang itu masih sakit. Kalau IgM positif, IgG positif, nah itu baru orang itu baru sakit tapi sudah proses penyembuhan. Kalau IgG tinggi, IgM-nya sudah rendah sekali, maka orang itu dikatakan sudah sembuh, maka bisa dilakukan pulang atau gitu ya. Dirawat dengan cara mandiri atau Pak. bagaimana. Gitu ya. Itu dokter yang menentukan sesuai dari klinisnya. Gitu. Tapi dengan secara medis bahwa orang ini sudah ada perlawanan, sudah proses penyembuhan ini karena antibodi IgG-nya sudah tinggi. Itu keuntungannya untuk sekarang ada serologi. Gitu ya. Jadi sudah nggak perlu swab pulang Pak ya? Nggak usah, sekali aja. Iya. Jadi dia pemeriksaannya itu 1 mingguan kalau nggak salah. Iya, dulu kalau ini pulang swab aja 2 kali. Swab pulang lagi ya. Iya. Seperti itu sekarang. Enggak. Jadi cukup serologi aja. Swab sekali. Terus untuk diagnosa perawatannya itu serologi. Iya. Udah mengetahui dia sudah antibodinya muncul tinggi sehingga bisa dipulangkan atau masih tetap harus dirawat di rumah sakit. Jadi kalau sudah IgG-nya sudah tinggi, maka orang ini diharapkan sudah sembuh nih. Sesuai dengan klinisnya. Kalau ini sudah baik, nggak ada komorbid yang lain, ya udah. Berarti orang ini sudah boleh pulang. Selama komorbidnya sudah diatasi. Kalau komorbidnya belum ya itu diatasi dulu. Semakin luar biasa perkembangan, semakin jauh, semakin lama COVID ini terjadi. Perkembangan untuk ilmunya biasa Pak. Oke, teman-teman semua. Mungkin ada lagi Pak tambahan? Mungkin cukup gitu. Oke teman-teman, seperti itulah sedikit informasi dari Bapak Dokter Muhammad Zainal Arifin, spesialis patologi klinis, dan kita coba langsung aja menuju ke dalam labnya. Jadi teman-teman, saya sudah berada di dalam lab bersama dengan Bapak Zainal. Nah ini ada berapa lagi, ada 2 tuh ya, 2 sampel atau 3 sampel bahkan masih belum diproses. Jadi ini akan segera diproses seperti itu. Ikuti terus vlog saya, oke? Setelah diambil swab dari pasien, swab dimasukkan ke dalam larutan ekstraksi untuk melarutkan virus yang ada di tenggorokan tadi, dimasukkan ke dalam reagen ini sampai benar-benar semua virus yang menyangkut di swab itu terlepas. Setelah itu swabnya dibuang ke sampah medis, kemudian reagen ditutup dengan penutupnya dari pabrikan. Kemudian sampel ini siap untuk diperiksa, melakukan tes dengan device antigennya. Setelah tes ditunggu waktu 15 sampai 30 menit. Jadi dalam waktu 15 menit atau sampai 30 menit akan terbaca hasilnya positif atau negatif dengan diketahui adalah garis, ada 2 garis. Garis pertama kontrol, garis kedua tes. Yang C ya? C itu kontrol ya Pak? C kontrol, yang T tes ya? Tes. Oke. Kalau T ada garis berarti tesnya positif. Positif ya? Kontrol untuk mengetahui adanya reagen ini bagus apa tidak. Kalau kontrolnya positif berarti reagennya bagus. Oh gitu ya? Iya. Ya, oke. Jadi kalau kontrol hasilnya ada garis, berarti reagennya ini bagus. Tetapi ini T-nya negatif, berarti pasien
tidak ada Tidak ada virus coronavirus. corona ya. Oh, Jadi gitu. pasiennya negatif. Ini untuk tes yang Antigen, antigen ya. rapid antigen. Rapid antigen ya. Jadi pengambilan sampelnya sama dengan swab Pak ya. Iya. Oke. Oh gitu. Berarti nggak butuh waktu lama juga Pak ya Iya. untuk mengetahui seorang terpapar atau enggak Iya. ya antigen ini. Kurang dari 1 jam. Kurang dah dari 1 jam terdeteksi. ya. Oke, alhamdulillah akhirnya tur kita podcast kita kali ini di Expert sudah selesai juga teman-teman, dan seperti itulah suasana tempat lab proses pengambilan sampel dan lain sebagainya, serta beberapa ilmu mengenai apa sih itu tes rapid test antibody, rapid test antigen, serologi, serta PCR swab dari ahlinya tentunya. Dan semoga Anda semua selalu diberikan kelancaran rezeki, selalu diberikan kesehatan, serta tidak pernah terpapar sama sekali oleh yang namanya COVID-19. Oke, kita akhiri cukup sekian vlog saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.